warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita masih bisa belajar bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum belajar, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak soleh dan soleha, selanjutnya kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Silahkan simak baik-baik video berikut ini. Silahkan. Oke, anak-anak soleh dan soleha, masih semangat ya hari ini? Hari ini kita akan belajar fikih tentang sholat sunnah rawatib. Mungkin kalian masih bertanya-tanya nih, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib? Karena mungkin asing di telinga anak-anak. Coba kita lihat ketika kita berada di sebuah masjid atau sebuah musola, ada orang yang sedang melaksanakan sholat, padahal imamnya belum mulai sholat. Nah, bisa jadi orang tersebut sedang melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Lalu apa sih sholat sunnah rawatib itu? Berikut penjelasannya. Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Masih ingat tidak nih pengertian sholat fardu itu apa? Nah, sholat fardu adalah sholat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu adalah sholat yang wajib kita laksanakan setiap hari. Lalu anak-anak sholat dan soleha, sholat sunnah rawatib lihat dari pelaksanaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya sholat qobliyah. Itu artinya sebelum, jadi dikerjakannya sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Contohnya, sebelum sholat zuhur kita melaksanakan sholat nih sunnah. Nah, itu dinamakan sholat sunnah qobliyah zuhur. Selanjutnya ada yang namanya ba'diyah, artinya sesudah, dikerjakan setelah kalian mengerjakan sholat fardu. Contohnya, setelah sholat zuhur kamu ingin melaksanakan sholat sunnah, maka disebut sholat sunnah ba'diyah zuhur. Oke, anak soleh dan soleha, berikut Pak Jamal kasih gambaran tabel mana saja sholat yang termasuk sholat rawatib qobliyah dan mana saja sholat yang termasuk rawatib ba'diyah. Bisa dilihat ya, dibaca pelan-pelan dan difahami. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan sholat sunnah yang ada yang ghair muakkad. Sholat sunnah muakkad itu apa? Ya, adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan sholat sunnah ghair muakkad adalah sholat yang tidak dikuatkan pelaksanaannya, karena kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah. Setelah kita kembali lagi ya ke bagian yang tadi. Nah, untuk pembagiannya mana saja yang termaksud sholat rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Untuk sholat sunnah rawatib muakkad, Pak Jamal akan kasih tanda warna merah. Ya, untuk sholat rawatib ghair muakkad, Pak Jamal akan kasih tanda kuning. Ya, jadi kalian bisa lihat perbedaannya, mana yang termasuk muakkad dan mana yang termasuk ghairu muakkad. Oke anak-anak, selanjutnya Pak Jamal akan kasih contoh niat sholat rawatib. Nah, bagaimana niatnya ya? Sudah ada yang hafal?
Jika belum, perhatikan baik-baik ya, nanti dihafalkan. Sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Usolli sunnata zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Jadi kita harus membedakan ya, mana yang termasuk qobliyah dan bagaimana niat ba'diyah. Alhamdulillah kita telah selesai materi pembelajaran tentang sholat sunnah rawatib. Semoga anak-anak paham ya tentang sholat rawatib itu apa saja, pelaksanaannya di kapan saja, dan mana saja yang termasuk sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Jangan lupa niatnya dihafalkan. Dan teman-teman, berikut ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Silakan difahami dan dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Tentang sholat sunnah rawatib, bagaimana menurut kalian videonya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, selanjutnya tugas dari Pak Jamal adalah kalian menjawab soal yang sudah Pak Jamal lampirkan di dalam video tersebut. Kalian tulis pertanyaan dan jawaban di buku tulis kalian, nanti dikumpulkan pas pengumpulan tugas. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.